stimulus itu sifatnya netral, kitalah yang mempersepsikannya. Begitu salah satu teori dalam konsep emosi. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan persepsi itu? Kata persepsi umumnya dikaitkan dengan kata lain, misalnya persepsi diri, persepsi sosial. Kalau dalam bahasa Inggris, istilah yang banyak digunakan adalah social perception. Kembali ke contoh awal, stimulus itu sifatnya netral. Kitalah atau diri masing-masing manusia atau individulah yang mempersepsikannya. Misalnya, atau bagaimana manusia memberikan persepsi yang berbeda pada satu hal yang sama. Ketika objek tersebut berupa objek fisik, bisa jadi memang sifatnya netral. Misalnya ketika saya melihat pohon mangga, ya sudah, itu terlihat sebagai pohon mangga. Dan begitu juga dengan adik saya melihat pohon mangga, oh itu ada pohon mangga. Tetapi bisa jadi kemudian persepsi itu lebih kompleks ketika ada pengalaman-pengalaman tertentu yang menyertainya. Misalnya, ketika waktu kecil saya pernah terjatuh dari pohon mangga dengan ketinggian yang cukup tinggi dan luka yang cukup parah. Maka ketika saya melihat pohon mangga di masa remaja saya melihatnya dengan sedikit ketakutan. Sudah berbeda jarak antara persepsi awal yang tanpa ada kejadian yang menyertainya dan yang kedua dengan ada kejadian yang menyertainya. Yang pertama, pohon mangga ya hanya netral sebagai pohon mangga saja, pohon yang berdiri dan berbuah, mengeluarkan buah yang enak dimakan. Tetapi yang kedua, kemudian ada persepsi yang menyertainya, yaitu ketakutan. Kembali lagi, lalu apa sih yang dimaksud dengan persepsi? Dalam bahasa Inggris, dalam kata bahasa Inggris ada perception yang dapat diartikan penglihatan atau cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti yang lebih luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Dalam pengertian yang lain, persepsi diartikan sebuah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indera kita. Atau bisa disederhanakan, proses persepsi dapat terjadi ketika ada rangsangan yang mengenai alat indera kita. Rangsangan tersebut kemudian dinamakan dengan stimulus. Setelah ada proses stimulasi pada alat indera, maka terjadilah proses persepsi atau pengolahan informasi awal tersebut dan akan dikeluarkan dalam bentuk akhir, yaitu respon, atau sering kita sebut dengan teori SR, stimulus respon. Jadi persepsi letaknya ada di tengah-tengah, yaitu setelah adanya stimulus dan sebelum mengeluarkan respon. Sifat persepsi tentu sangat individual. Kenapa individual? Karena setiap orang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, pola asuh yang berbeda, dan tentu lingkungan yang berbeda pula. Oleh karena itu, satu hal yang sama bisa jadi dipersepsikan dengan sangat berbeda oleh dua individu yang berbeda. Lalu apa sih fungsinya persepsi bagi kehidupan manusia? Terdapat setidaknya dua fungsi persepsi bagi kehidupan manusia, yaitu pengenalan dan pengelompokan. Pengenalan menentukan jenis objek tersebut, dan mengelompokkan termasuk dalam kategori apa objek tersebut. Menurut Atkinson dan kawan-kawan, untuk mengelompokkan atau menentukan lokasi, menentukan kelompok, kita terlebih dahulu harus menyegregasi objek, kemudian mengorganisasikan objek menjadi kelompok. Penelitian tentang persepsi mencakup dua fungsi utama sistem persepsi, atau secara sederhananya fungsi persepsi bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama lokalisasi atau menentukan letak suatu objek, dan yang kedua pengenalan, menentukan jenis objek tersebut. Menurut Atkinson dan kawan-kawan, untuk menentukan lokasi objek, kita terlebih dahulu harus
mengorganisasikan objek menjadi kelompok. Proses ini pertama kali diteliti oleh ahli psikologi Gestalt yang mengajukan prinsip-prinsip organisasi. Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa kita mengorganisasikan stimulus ke daerah yang bersesuaian dengan gambar dan latar. Prinsip lain menyatakan dasar-dasar yang kita gunakan untuk mengelompokkan objek, diantaranya kedekatan, kontinuasi, dan kemiripan. Pembahasan terkait hal ini akan kita bahas di video yang lain ya.